Ya, selamat datang kembali. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Docker. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil melakukan instalasi Docker, maka sekarang saatnya sebelum kita menggunakan Docker, kita akan memahami terlebih dahulu arsitektur Docker itu sendiri. Nah, langsung aja. Nah, sebelumnya kita kan sudah berhasil nih melakukan instalasi Docker. Pada saat kita melakukan instalasi Docker, terdapat dua buah Docker ya, yaitu Docker Client dan Docker Server. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan kenapa pada saat kita melakukan instalasi Docker, kita mendapatkan dua buah Docker version yang berbeda, yaitu versi client dan versi server. Nah, di sini ada pun fungsi dari Docker Client, yaitu pada command prompt atau terminal kita. Nah, pada saat kita mengetikkan perintah sebelumnya seperti docker info ataupun docker version, itu sebenarnya adalah tindakan oleh Docker Client. Nah, lalu kenapa kita harus membutuhkan Docker Server? Nah, pada saat kita melakukan pengetikan, pada saat kita melakukan perintah docker info atau docker version, nah sebenarnya dia melakukan request kepada Docker Server. Nah, lalu Docker Server akan mengembalikan respon dan sehingga akan ditampilkan pada bagian Docker Client. Sehingga kita bisa mengetahui Docker info ataupun Docker versionnya. Nah, jadi pada Docker Client bukan hanya dua perintah itu saja. Misalnya ada perintah Docker build, Docker pull, Docker run, Docker image, Docker container ps, dan ada banyak sekali perintah yang bisa kita ketikkan pada Docker Client. Jadi Docker Client itu adalah sebuah perintah yang kita ketikkan di dalam command prompt atau terminal saja. Nah, bukan hanya itu aja, jadi Docker Client di sini mencakup remote API. Jadi bukan hanya pada bagian terminal saja. Jadi remote API juga merupakan bagian dari Docker Client. Nah, di sini remote API merupakan bagian dari Docker Client. Ya, selanjutnya di sini adalah Docker Host. Docker Host ini bisa kita kenal juga dengan Docker Server yang kita install secara otomatis. Tersebut adalah suatu hal yang sangat berperan sangat penting dalam Docker arsitektur, di mana di sini terdapat Docker Daemon. Jadi teman-teman bebas nyebutnya boleh host, boleh server, atau daemon itu adalah sebutan dari Docker Server. Jadi tugas dari Docker host atau Docker Server adalah dalam Docker ini terdapat sebuah daemon yang berfungsi untuk mengatur image ataupun untuk mengatur kontainer yang ada di dalam Docker kita. Nah, selain itu kita juga terhubung dengan Docker Registry atau Container Registry. Nah, jadi apa sih Docker Container Registry itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Apa itu Container Registry? Tapi sebelum itu, kita cukup memahami arsitektur dari Docker itu, di mana di dalam Docker kita memiliki dua Docker yang berbeda, yaitu versi client dan versi servernya. Pada saat klien membutuhkan informasi, dia akan meminta informasi tersebut ke dalam Docker server. Jadi sebenarnya Docker client itu bisa berjalan tanpa Docker server, hanya saja pada saat kita mengetikkan perintah atau meminta informasi, jika kita tidak memiliki Docker server, maka kita tidak akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan karena kita tidak memiliki sumber di mana kita bisa mendapatkan informasi tersebut seperti Docker info, Docker version yang kita ketikkan. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang arsitektur Docker. Silahkan teman-teman pelajari lagi tentang arsitektur Docker ini atau bisa melihat pada video-video sebelumnya. Kita akan melanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.